Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggota Yatri Arangga, Arika Bagus Haji Sajiwa. Kami menganalisis faktor popularitas lagu menggunakan exploratory data analysis dan uji statistik. Yang pertama, slide pertama ada data wiring dan exploratory data analysis EDA. Identifikasi data berikut yang isinya dan dalam penerangan misi Voluis ada isinya seperti berikut dan deteksi outlier seperti berikut. Dan berikutnya ada penanganan misi value strategi imputasi. Main imputation ideal untuk data numerik dengan distribusi normal karena min memprestasikan nilai tengah yang baik. Median imputasi lebih cocok untuk data numerik. Skewed memiliki outlet sebab dia tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Dan ada pun berikutnya drop rows. Deteksi outlier pada responsive time. Ini outlier dalam data responsive time dapat secara signifikan mempengaruhi analisis performa website. Deteksi dan penanganan yang tepat sangat krusial. Yang pertama, untuk membahasnya ada pemilihan metode. Yang kedua, visual awal. Yang ketiga, penanganan dan visualisasi lanjutan. Dan ada tujuan utamanya. Yang kelima, static deskripsi variabel numerik. Static deskripsi memberikan ringkasan awal tentang karakteristik utama yang performnya website. Ada pula gambar seperti di samping. Dan yang pertama pastinya ada responsive time. Dan kedua throughput. Dan ketiga page load time. Keenam, ada visualisasi distribusi data performa. Ini gambar-gambar berikut ini untuk performa dan distribusi data. Dan di bawah sini ada histogram dan gambar histogram plus KDE dan boxplot. Ini naik turun antara Spotify yang kita buka. Ini ada selanjutnya ada interferensi statik deskripsi dan dampaknya. Yang pertama, bentuk distribusi. Bentuk distribusi data terdistribusi normal atau skewed. Distribusi skewed ke kanan menginginkan adanya nilai responsive time yang tinggi. Sedangkan long tail pada responsive time itu sangat penting untuk mengidentifikasi apakah terdapat long time yang persentase kecil penggunaan yang mengalami responsive time sangat tinggi. Dampak ke penggunaan untuk yang terakhir yaitu long tail dan ketidakkonsistenan performa dapat menyebabkan frustasi penggunaan, menurunkan kepuasan dan mempengaruhi pengalaman user secara keseluruhan. Analisis bivariate responsive time versus kategori. Yang pertama, ada pilihan kategori, yaitu analisis hubungan responsif
time dengan salah satu variabel kategorikal, kategori performa label atau user responsive label. Dan yang kedua ada static descriptive. Di bawahnya ada penjelasan dan visualisasi, ada penjelasan juga, identifikasi. Dan itu poin-poin yang penting yang ada di analisis berikut. Dan kesembilan, ada analisis multivariate korelasi antara variabel numerik. Ini ada gambar berbentuk bulatan yang terbagi dari pore size, load time, output, responsive time. Dan di bawahnya ada correlation metric, heat map, interpretasi. Dan penjelasan masing-masing ada di bawahnya. Dan ada gambar scatter plot analysis yang berbentuk seperti ini, yang berbentuk titik-titik jika tak ada garis yang berbentuk L ini. Dan penjelasannya ada di bawah. Dan di slide 11 ada uji statistik dan wawasan bisnis. Ini penjelasan uji statistik hipotesis. Bagian ini akan fokus pada aplikasi tes untuk membandingkan rata-rata performa antara kategori dan analisis korelasi. Untuk memahami hubungan antara variabel numerik memberikan dasar kuantitatif untuk pengembalian keputusan. Dan ini tes persiapan data untuk memperbandingkan kategori. Di sini ada gambar data filtering yang berbentuk seperti ini. Dan di sini ada penjelasan memilih kategori untuk perbandingan. Di sini ada dua perbandingan, travel versus streaming service, dan berikut penjelasannya. Dan di bawah satu lagi, fast and slow performance level. Ini ada penjelasannya, bisa disimak dan dibaca. Di sini masih tentang tes menginterpretasikan hasil pengujian. Yang pertama ada formalitas hipotesis, yang kedua ada metrik kunci, dan ketiga interactive value, dan keempat ada kategori mana yang lebih cepat. Di sini masing-masing sudah kami beri penjelasan di bawah ini. Jika ingin lebih tahu, lebih jelas, harap dibaca. Oke, kita next ke slide 15. Yaitu masih tentang tes visualisasi perbandingan distribusi dengan box plot. Ini ada gambar histogram tentang naik turunnya, dan di sini ada penjelasan membandingkan distribusi waktu respon. Yang di sini ada penjelasannya masing-masing. Dan ke slide 16 ada analisis korelasi memahami hubungan antara variabel numerik. Di sini gambar pertama ada page size versus long time. Di sini kita bisa melihat perbandingannya. Dan yang kedua ada responsive time versus throughput. Di sini ada perbandingan juga dan gambar seperti berikut. Dan terakhir ada load time versus responsive time. Kita bisa melihat di gambar dan ada penjelasannya di masing-masing
Dan oke, kita lanjut lagi ke slide 17. Hasil korelasi, interpretasi, dan implikasi untuk optimasi. Yang pertama ada koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R. Dan kedua ada P, value korelasi. Dan yang ketiga ada interpretasi lengkap. Terus yang keempat ada implikasi untuk optimasi website. Dan berikut penjelasannya. Oke, kita lanjut. Long tail, analisis dan business insight. Bagian ini akan mengenali performa long tail dalam performa web, mengidentifikasi dampaknya pada pengalaman pengguna, dan menyimpulkan dengan wawasan bisnis serta rekomendasi strategis. Analisis long tail memahami profesi, penggunaan, dan dampaknya. Ini bentuk gambar CFD responsive time, memahami distribusi penggunaan. Dan di sini ada yang bisa kita lihat, mengidentifikasi performa long tail. Yang pertama ada penggunaan dengan responsive time dalam waktu 5 detik. Dan kedua ada penggunaan responsive time itu P95 dan nilai percentile P50, P90, P95 dan P99. Dan di slide 20 kita ada dampak long tail dan rekomendasi strategis. Yang pertamanya ada penurunan brand trust. Yang kedua ada pengurangan conversion rate. Yang ketiga ada peningkatan bounce rate. Keempat ada user experience buruk. Dan di bawahnya ada optimal ukuran halaman page size, penanganan long tail spesifik, penanganan throughput server, analisis kategori mendalam. Dan masuk ke slide terakhir, itu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, distribusi responsive time schedule. Analisis eksplorasi data menggunakan EDA mengungkapkan bahwa distribusi responsive time cenderung miring, skewed dengan adanya long tail yang menunjukkan adanya latensi tinggi untuk sebagian pengguna. Hal ini secara langsung mempengaruhi kualitas pengalaman pengguna. Dan yang kedua, ada perbedaan performa kategori. Terdapat perbedaan signifikan dalam kecepatan responsive time antara kategori atau fitur tertentu, menunjukkan bahwa optimasi yang ditargetkan dapat memberikan dampak yang besar pada area-area ini. Dan yang ketiga ada korelasi variabel penting. Hubungan antara variabel ini memberikan numerik menunjukkan korelasi positif kuat antara page size dan long time, sementara responsive time dan throughput cenderung berlawanan. Ini mengidentifikasi bahwa pengurangan ukuran halaman dapat mempercepat waktu muat, namun throughput yang tinggi tidak selalu berarti responsive time yang cepat. Dan terakhir, dampak outlier pada stabilitas. Kehadiran outlier terbukti sangat mempengaruhi stabilitas performa sistem, menyoroti kebutuhan akan penanganan data anomali yang lebih cepat untuk menjaga akurasi analisis dan kualitas layanan. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.